Box coklat. Bagi para kolektor mainan yang sering belanja mainan lini premium, pasti sudah tidak asing dengan kehadiran box coklat di setiap pembeliannya. Kehadiran box coklat sendiri pun pada awalnya berfungsi sebagai pelindung untuk box utama dan mainan itu sendiri di saat distribusi pengiriman mainan dilakukan. Tapi box coklat bagi kolektor mainan di Indonesia tampaknya menjadi sangat krusial kehadirannya, hingga menciptakan perdebatan dan polemik antar kolektor, bahkan mempengaruhi harga dari mainan tersebut. Kenapa box coklat menjadi sangat penting? Sekarang gue ada lagi di Jakarta Toys Fair ke-18 di tahun 2003 di Smesco. Nah sekarang selagi gue lagi main di sini, nah gue pengen nanyain orang-orang mengenai penting nggak sih box coklat di rilisan mainan-mainan gitu. Sepenting apa sih si box coklat? Yaudah coba kita tanya orang-orang ya. Let's go. Kalau saya sih nggak masalah ya. Box coklat itu nggak ujung-ujung kita nggak akan pakai kok, kecuali buat dijual lagi. Penting. Pentingnya kenapa? Keren aja. Penting karena yang kita tahu kan biasanya box of art barang limited ya. Iya. Ya udah biar bisa pamer aja ke orang, oh ya barang limited loh. Nah, itu yang pertanyaan kita juga, karena itu cuman ada di Indonesia. Karena di luar negeri itu nggak ada masalah tuh box coklat mau hancur kayak gitu. Yang penting isi dalam oke. Tergantung mainannya apa. Karena box coklat itu sebenarnya kan cuman box untuk melindungi pas pengiriman kan. Jadi sebenarnya itu rusak pun nggak masalah kalau dari sisi seller ya. Penting banget. Karena kalau misalnya emang kita lagi keadaan mepet banget ya, itu bisa jadi salah satu pendongkrak harga. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau beli mainan baru itu salah satu penjamin juga cover untuk ngelindungin produk juga ya. Jadi kayak ketika terjadi benturan kayak gitu, box coklat itu yang bakal ngebantu untuk ngejaga kondisinya tetap oke, sekalipun denyak dikit sih. Sebenarnya nggak terlalu penting sih ya. Yang penting itu kan box dalamnya yang ada gambar mainannya, itu yang paling penting. Artworknya. Iya, karena kan box luar itu, box coklat luar itu cuman buat ngelindungin ini aja, buat ngelindungin di dalam biar aman gitu. Benar-benar. Tapi bingung banget kenapa orang-orang kayak mengagumkan banget gitu dengan box coklat itu. Iya, padahal kan cuman tulisan paling premium Bandai, SAF bla 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 bla, paling cuman tulisan itu doang gitu. Apa spesialnya gitu. Box coklat, Iya, box coklat. box coklat tergantung ya. Kalau buat gue pribadi sih nggak terlalu penting ya. Tapi kalau mau gue jual lagi, gue cari itu box coklat ya. Karena rata-rata ada juga seller yang buyer yang kalau nggak ada box coklat gue nggak mau. Kalau nggak ada box coklat harganya turun. Jadi gue kalau misalnya cara gue kan kolektor plus kadang-kadang seller juga kan. Jadi ya menurut gue 50% perlu lah. Tapi kalau misalnya barangnya buat gue keep, gue buang aja itu mah nggak perlu. Sebenarnya nggak bener-bener karena kan di dalam kotaknya lagi kan. Cuman enak tuh kayak di videoin ngerobek box coklat tuh. Yes. Isinya jelas ya. Kalau misalnya ada yang lebih penting kotaknya, isinya kasih gue aja. Gue terima. Nah, kalau kebetulan aku ini kolektor figur Godzilla ya, dan kebanyakan mereka itu pakai box coklat, dan memang sih mungkin sekilas tampilannya tuh kayak biasa aja gitu. Cuman bagi aku pribadi itu something special. Nggak tahu kenapa, kayak ada nyawanya aja. Apalagi dengan box coklat ada siluetnya sedikit dan ada tulisan Jepangnya. Padahal simple dong harusnya kan. Kalau orang lain ngelihat atau orang awam ngelihat kayak apaan sih box nggak ada artnya. Tapi buat aku pribadi itu artful dan ada soulnya. Penting nggak penting tergantung orangnya. Jadi kalau tergantung misalnya gue nih, kalau gue orangnya seneng banget dapat box extra karena bisa jadi gue taruh buat emping, buat gitu-gituan ya kan. Anting-anting gue ya kan taruh gitu. Jadi kepake gitu buat fungsi lain. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak beli mainan habis itu box buang nggak penting. Nah cuman belakangan suka ada orang ngegoreng box coklat nih gitu, harga mainan jadi naik kan kayak gitu. Ya menurut gue suka-suka dia sih. Gue sih nggak terlalu pengaruh dengan box coklat, walaupun secara nilai investasi mungkin akan lebih gede ya dengan box coklat kan. Cuman maksud gue sebagai kolektor gue pengennya memang nikmati dulu itu mainannya. Malah gue kalau bisa gue keep sampai gue memang bener-bener bosen gitu. Tapi ya nggak harus ada box coklat juga sebenarnya. Oh, berarti lebih ke isinya ya? Lebih ke isinya. Oke, berarti box coklat ya masih 50-50 lah ya. 50-50. Karena gue lihat mainan itu kan art, 3D art. Gue mau menikmati dari segala arah. Gue mau articulate, gue mau posing. Jadi menurut gue kalau masuk ke box atau clamshell kurang oke. Box coklat. Jadi sebetulnya kan di
Tergantung kolektornya. Dia kolektornya, jadi kan kita nyebut ada yang emosi atau MIB ya. Iya. Jadi mereka yang ngumpulin benar-benar dalam kondisi baru, segel, komplit. Nah itu kadang-kadang mereka nggak buka, itu maunya dengan box coklat. Tapi ada yang dia akan buka, dia nggak peduli juga. Jadi sebetulnya balik ke kolektornya. Individunya masing-masing Iya, ya. betul. Dia mau yang seperti apa. Kalau brand new ya harus ada kotak coklatnya ya. Oh, gitu. Menurut gue sih pentingnya itu adalah di fungsi utamanya dia itu kan shipping box ya. Jadi yang dia buat pas lagi pengiriman supaya si box yang dengan artwork segala macamnya nggak rusak gitu. Tapi kalau di luar dari itu kayak misalnya orang yang terus kayak koleksi shipping boxnya mesti min dan segala macam, ya itu sih kayak cuma nilai plus aja lah. Kecuali emang barangnya satu barang yang emang udah berharga banget dan kayak barang ini udah saking berharganya sampai shipping box aja punya nilai, itu oke lah. Tapi kalau kayak buat figur-figur biasa atau gimana, kayaknya ya box coklat adalah alat untuk melindungi dalamnya. Memang sekarang tuh interest dari seorang kolektor tuh mulai berkembang ya, interestnya ya, bukan bergeser, dia berkembang. Ada terutama mockers ya, ada yang kalau dulu kan kita zaman waktu gua masih kecil beli mainan box, ya udah nggak dibuka, nggak peduli ada box coklat apa enggak. Ternyata ada box coklatnya pada saat ada orang yang beli online pas dikirim ada box coklatnya. Nah, ada yang memiliki sudut pandang bahwa box coklat ini adalah box yang sakral. Jadi mainan lu tidak valid dibilang masih MISB kalau nggak ada box coklatnya. Nah, tapi sedangkan hari gini di dunia kolektor, brown box itu bisa menjadikan added value dari harga dari mainan yang barang yang kalian jual. Kalau gue cuma jual MISB nih, brown boxnya masih ada loh bro. Nah, jadi itu mengurangi kemampuan seller untuk menegosiasi. Dari sudut pandang kalau kita mau jual lagi, dari sudut pandang investasi. Kalau gua sebagai seorang kolektor ngoleksi barang, ibaratnya gua ngoleksi Lego, setiap Lego ini ada brown boxnya. Nah, gua ngoleksi di rumah gua brown box semua. Lu rumah apa gudang? Lah kalau gue mah koleksi, kalau gue MIB, MISB, gue buka brown boxnya gue buang. Kecuali kalau lu brown boxnya lu keep, lu mau buat kirim lagi. Begitu lu jual mau kirim lagi, nggak ada brown box, daripada susah bikin brown box, itu different case. Nah, buat kalian semua yang punya rumah gede, masih punya tempat buat nambung brown box, ya silahkan. Tapi kalau rumahnya kecil, tapi kalian memiliki bisnis jual beli mainan, consider to keep your brown box together with the box, original box, atau enggak buang aja brown boxnya. Yang penting ada duitnya. Iya kan yang harus diperhatiin keuangan. Takutnya lo maksain beli mainan tapi lo pinjol kan nggak cocok Iya makanya. Dipastikan dalam box coklat itu mainannya beneran ada. Jangan sampai kita udah bayar beli box coklatnya nggak ada mainannya. Itu namanya Anda dibohongin sama yang jual. Box coklat yang pastikan juga box coklatnya misalkan dikatakan Bandai gitu. Jangan sampai ini produk-produk lain gitu kan. Box coklat tulisannya Sanyo gitu. Karena harusnya dalamnya bukan figur tapi kipas angin. Kalau box coklat tulisannya Sanyo. Jualan AC. Betul. Sebenarnya sih kalau misalnya baru ya, pastiin lu bikin video unboxing. Karena lu mesti pastiin itu barang nggak ada yang rusak dan bukan rusak di tangan lo kan. Terus kalau misalnya beli second ya dicek lagi aja ada yang patah atau gimana. Jangan sampai ntar pas udah nyampe rumah, pas dibuka terus ada patah nggak bisa kita klaim. Itu sih. Yang penting itu, yang paling penting banget tuh isinya. Isinya dulu yang paling penting. Kalau box luar tuh kayak paling cuman buat pajangan lah. Tapi saya yakin banget jarang banget ada orang yang majang boxnya. Pasti boxnya disimpan juga. Jadi yang namanya box tuh nggak terlalu ini banget lah, nggak terlalu penting banget lah. Yang penting isinya aman gitu aja. Dari packaging ya, kalau packaging box coklat itu kan kita buka dulu aja paling enak di depan sellernya. Gue mau buka ya, oke dalamnya oke, ya beli gitu aja. Daripada isinya boxnya bagus dalamnya defect kan nggak rusak juga. Di saat belikan barang sih lebih baik sih ke kualitas barangnya, kondisinya. Itu pun ya kalau kita yang menurut saya yang real kolektor itu barang MISB pun kadang kita terima ya dengan kondisi kayak minor defect itu wajar lah, biasa. Yang pasti
pembeli harus tahu kondisi mainannya ya. Apalagi kalau misalnya bisa hands on, bisa dicek. Tapi kalau misalnya hanya bisa dibuka dan melihat blisternya ya itu juga mesti paling dipakai senter dilihat pelan-pelan gitu. Ya kan? Detailnya segala dilihat. macam. Ya. Oke. Jadi biar pas pada saat beli puas. Tergantung sudut pandangnya apa, kita membeli mainan untuk kita jual lagi atau kita membeli mainan karena kita suka. Bisa kolektor memang suka. Kalau memang suka sih ya pertama lu harus bener-bener suka sama ini mainan. Ya kan? Either lu sukanya bisa karena lu dibujuk-bujuk temen jadi suka, atau intinya lu suka yang penting suka aja gitu. Kemudian setelah suka lu mesti melihat bahwa oke, ya lu mau buka, lu mau display itu terserah lu lah. Ada yang beli mainan mahal jutaan ternyata display cuma ditaruh di samping buku pelajaran. It depends man, it depends. Itu sesuai selera masing-masing sih. Yang penting kalau mau beli mainan, yang penting lu harus suka. Suka lu beli. Emang gitu. cinta aja. Emang cinta. Emang lu passionate di karakter tersebut. Gitu. Siap. Oke. Ya pasti isinya pertama kita cari apa enggak kan. Kedua harga pasti dong. Kalau harga bersahabat oke, malah kalau dapat murah ya why not. Cocok. Sama kondisi pasti. Gitu. Kalau misalnya boxnya cuma pejok-pejok tapi dalamnya masih oke nggak patah ya why not gitu. Dengan harga yang terjangkau. Sikat. Ini mainan baru. Kalau baru ya otomatis kondisi ya. Jadi kadang-kadang kan ini kondisinya mock atau MLB tapi kan kualitas mainannya bisa ngelihat paint-nya atau apanya kadang ada cacat gitu. Nah kadang-kadang kalau produknya kalau kita lihat kayak di atas tuh masih yang segel codet coklat gitu kan dia nggak bisa ketahuan. Iya. Tapi kalau dia udah dibuka ada window packagingnya mungkin masih bisa ketahuan ya. Jadi memang kalau beli yang dus-dusan box gitu kalau masih ketutup semua tanpa dibuka ya udah resiko pembeli sih sebetulnya. Oke guys, tadi kita sempat ngobrol, kita tanya-tanya beberapa orang perkara si box coklat ini penting apa enggak sih di Fenomena iya makanya fenomena di Indonesia. ya kita bahas fenomena box coklat itu sebenarnya penting apa enggak sih buat kenapa jadi rame, kenapa banyaknya kalau misalnya nggak ada box coklatnya pada bete, pada rame lah gitu loh. Ya banyak sih responnya itu tadi. Gitu. Ya ada yang salah satunya ada yang bilang penting, ya kan. Iya. Beberapa ada yang bilang juga nggak penting, gitu kan. Ya nggak bisa dibilang mana kubu penting nggak penting sih, tapi itu berbalik sama kalian sendiri gitu loh. Lebih mana yang mau istilahnya diyakini itu kalau sebuah mengoleksi itu box coklatnya perlu apa enggaknya gitu loh. Iya. Ya itu mungkin beberapa ada kan yang kolektor cuman ya udah gue beli, gue punya selesai gitu urusan, udah nggak peduli lagi lah gitu. Kayak gitu. Ada juga yang bukan nganggap sih, yang berpendapat juga gue beli harus ada box coklatnya nih, just in case kalau misalnya dia perlu duit atau perlu dana. Jadi invest sedikit lah. Iya, jadi kalau buat ngejual ada nilai plus lagi. Ada nilai plusnya lagi gitu. Itu sih, cuman kalau gue pribadi sih biar aja sih, nggak harus ada box coklatnya sih. Iya betul. Maksudnya dari source-nya langsung pabrik itu sebenarnya box coklatnya buat pengetahuan juga itu kan sebenarnya cuman alat yang buat melindungi box aslinya gitu loh. Sebenarnya itu aja sih gitu, nggak ada unsur yang lain-lain gitu. Karena dijual pun dengan harga yang sama sesuai dengan harga MSRP-nya gitu loh. Iya. Kan jadi cuma buat pelindung doang kan gitu loh, bukan yang nggak ada nuansa atau sensasi apapun lah sebenarnya gitu loh. Artworknya nggak ada, cuma tulisan doang kan. Tamashii Nation misalkan gitu loh. Ya itu maksudnya kalau buat saya sih ya udah kayak yang penting kan isinya kan justru kan untuk maininnya terus dibongkar, dipose-posein segala macem gitu. Kalau misalnya Om Zipa sendiri sih sebenarnya kalau beli mainan box coklatnya disimpan apa enggak? Ya kalau ada yang sesuai beberapa temen yang tadi bilang juga, karena itu salah satu unsur box coklat itu bisa sebagai alat untuk melindungi pada saat menyimpan gitu loh. Jadi dia bisa lebih, ibaratnya kalau dari durability itu lebih tahan lama. Kenapa bisa dia tahan lama? Karena juga dia nggak kena unsur panas segala macam ya box aslinya gitu. Itu makanya ada media di luar itu yang akhirnya mengabsorb supaya dia nggak kena panas, nggak kena debu gitu kan. Apalagi kalau misalnya tato rumahnya bocor, nah itu kan kena tampias airnya juga kan pasti box coklatnya dulu, nggak langsung box dalamnya kan. Nah itu sebenarnya ada kegunaannya di situ. Jadi kalau gue sendiri tetap gue simpan gitu. Maksudnya kalau just in case lah ya buat disimpan. Tapi kalau misalnya mau dipajang di lemari, nah itu memang harus dikeluarin dari boxnya. Iya. Gitu. Tapi ada juga lagi yang kadang-kadang orang majang di lemari biar backgroundnya lebih bervariasi, boxnya juga taruh di belakang, tapi bukan box coklatnya. Iya, ya box artworknya kan, box gitu loh, box dalamnya gitu loh. Ya itu makanya kalau saya sih paling kalau beli mainan ya boxnya entah kemana, udah nggak tahu lah.
simpan di gudang, isinya ya mainannya gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang setuju atau ada yang enggak gitu ya balik ke pribadi masing-masing sih gitu loh. Yang suka nyimpan box coklatnya ya silakan juga kan. Yang biasa sama box coklatnya silakan. Cuman ya pada intinya jangan sampai ada keributan sih gara-gara itu. Iya, sih. tidak perlu diributkan juga. Iya, jangan sampai ribut lah gitu loh. Masih bisa dibicarakan gitu loh. Betul. Jadi kalau kalian punya opini-opini tersendiri mengenai fenomena box coklat ya silakan aja nanti tulis di komennya. Gitu. Ya kalau ada punya pendapat mungkin silakan isi aja. Santai. Biar meramaikan. Sharing-sharing aja kita. Iya, tapi positif ya, nggak negatif dong. Iya. Udah itu aja dari kita. Saya Lutfi. Saya Rifat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, lainnya loncengnya juga. Ya. Nonton video kita yang lainnya juga yang sebelum-sebelumnya nggak kalah menarik. Bye. Ya.